Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku, Study With Me, Telling the Fact. Gimana nih kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang baik ya. Sesuai dengan judulnya, ini masih tentang nepotisme. Jadi teman-teman jangan bosan dulu ya. Terus ikutin video-video aku untuk membahas nepotisme lebih lanjut dan lebih detail. Di pembahasan nepotisme kali ini, aku akan membahas tentang memahami dilema etika dan keadilan sosial. Aku akan menjelaskan bagaimana sih dilema etika ini dapat berhubungan dengan keadilan sosial dalam praktik nepotisme. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Dilema etika pada konflik merujuk pada situasi di mana individu atau kelompok menghadapi pilihan yang sulit antara dua atau lebih nilai, prinsip atau kewajiban yang saling bertentangan. Dalam konteks konflik, dilema ini seringkali muncul ketika keputusan yang diambil dapat membawa dampak positif bagi satu pihak, tetapi akan timbul dampak negatif bagi pihak lain. Sedangkan keadilan sosial adalah sesuatu yang mengacu pada perlakuan yang adil dan merata atau setara atas hak, sumber daya, serta kesempatan dalam suatu masyarakat, tanpa membeda-bedakan terhadap individu atau kelompok berdasarkan faktor-faktor seperti ras, agama, gender, kelas sosial, atau latar belakang ekonomi. Dalam konteks negara dengan tingkat korupsi yang tinggi dan masalah keadilan sosial yang tak ada habisnya, nepotisme ini bukan hanya sekedar perihal masalah etika, tetapi juga yang akan berdampak substansial kepada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Di Indonesia, nepotisme bisa kita lihat dalam berbagai macam sektor, termasuk pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan organisasi sosial. Konflik antara keluarga dan profesionalisme dalam praktik nepotisme terjadi ketika loyalitas terhadap anggota keluarga mengalahkan prinsip-prinsip profesionalisme yang seharusnya mengatur pengambilan keputusan di suatu organisasi. Dalam banyak kasus, setiap individu akan dihadapkan dengan pilihan yang menjadi serba salah. Mereka akan diminta untuk mendukung anggota keluarganya meskipun keputusan tersebut akan merugikan orang lain yang lebih memenuhi syarat. Setiap keputusan dapat memiliki konsekuensi yang berbeda untuk berbagai pihak. Dalam mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang, itu menjadi hal yang sangat penting dalam membuat keputusan. Individu atau pemimpin harus mempertimbangkan tanggung jawab mereka terhadap semua pihak yang terlibat atau yang berkontribusi. Ini mencakup pertimbangan tentang siapa yang akan diuntungkan atau dirugikan dari keputusan yang diambil. Contohnya, dalam situasi konflik antara dua kelompok yang berjuang untuk sebuah sumber daya yang sama, seorang pemimpin mungkin akan menghadapi rasa dilema antara memenuhi tuntutan salah satu kelompok yang dapat memperburuk ketegangan atau mencari solusi yang lebih adil tetapi lebih lambat yang mungkin tidak akan memuaskan kedua belah pihak hingga pada akhirnya hanya terjadi konflik setelahnya. Namun, jika dalam praktik nepotisme, sudah pasti yang akan dipilih adalah keluarga atau kerabat terdekatnya. Itu yang dinamakan dengan dilema etika dalam nepotisme. Dalam masyarakat Indonesia, tentu nilai-nilai kekeluargaan begitu sangat kuat dan bisa dikatakan sebagai kewajiban seseorang untuk menjunjung tinggi keakraban antara sesama keluarga. Ketika nilai-nilai ini melanggar sebuah prinsip-prinsip keadilan, lalu muncullah pertanyaan-pertanyaan mengenai legitimasi etis dari praktik nepotisme itu sendiri. Seperti, apakah benar membela keluarga di atas prinsip keadilan lebih besar? Membela keluarga bisa dimotivasi oleh ikatan emosional seorang yang kuat, dan ketika seorang merasakannya pasti akan sering dianggap wajar dan manusiawi. Namun, jika dalam dunia praktik nepotisme, membela keluarga tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan sedikit pun dapat menimbulkan sikap dan rasa ketidakadilan bagi orang lain. Sikap ini akan menciptakan favoritisme dan mengurangi kepercayaan dalam sebuah organisasi. Nepotisme akan menimbulkan dilema etika karena seorang pemimpin atau pengambil keputusan harus memilih antara memberikan keuntungan kepada seorang yang dekat atau bertindak berdasarkan kriteria objektif seperti kemampuan dan kualifikasi. Ketika seorang memilih jalan nepotisme, maka hal ini akan seringkali melanggar prinsip keadilan sosial karena sudah pasti akan mengakibatkan orang lain yang lebih layak tidak diberi kesempatan yang sama dengan yang diterima karena berdasarkan kedekatannya dengan sang pemimpin. Singkatnya,
Hubungan antara dilema etika dan keadilan sosial dengan praktik nepotisme adalah ketika dilema etika akan berkaitan dengan konflik antara kesetiaan pribadi dan kewajiban moral untuk bersikap adil dan setara, maka keadilan sosial akan menjadi pelanggaran dalam nepotisme karena menciptakan ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam mengolah kesempatan dan sumber daya yang dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman? Apakah nepotisme yang berdalih atas keluarga itu bisa dibenarkan? Atau justru akan merugikan? Oke, teman-teman bisa berpendapat di kolom komentar. Nah, itu dia penjelasan untuk hari ini. Semoga apa yang aku jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian semua. See you next video. Bye-bye.